Gadis Open B. Oh, bab 06. Hujan turun deras malam itu. Lampu-lampu jalan di kawasan pusat kota memantulkan cahaya yang berkilau di aspal basah. Arumi berdiri di bawah kanopi kecil sebuah minimarket. Memeluk tubuhnya yang dibalut jaket tipis. Tas kecilnya ia pegang erat. Bukan karena takut dicopet, tapi karena di dalamnya ada satu-satunya ponsel dan sedikit uang sisa dari malam sebelumnya. Kenapa malam ini dinginnya terasa lebih menusuk dari biasanya, gumamnya dalam hati. Ia sebenarnya baru saja selesai menerima tamu di sebuah hotel. Tapi kali ini hatinya masih gelisah. Bukan karena pekerjaan itu ia sudah cukup kebal, melainkan karena pesan singkat dari Benny sore tadi. Benny, besok aku mau kita ketemu. Ada hal yang harus kita bicarakan. Jangan coba-coba ngilang. Nada pesannya jelas, bukan ajakan santai. Arumi sudah mengenal gaya Benny. Ketika ia menulis seperti itu, artinya ada sesuatu yang serius dan biasanya itu bukan kabar baik. Sambil menunggu taksi online yang dipesannya, Arumi mengingat kembali kejadian kemarin malam di klub. Benny semakin terang-terangan menunjukkan bahwa ia ingin memiliki dirinya secara penuh. Tidak hanya sekadar memanfaatkan jasanya di dunia malam. Itu artinya, kalau Benny benar-benar mengunci dia, Arumi tidak akan punya kebebasan untuk memilih klien lagi. Semua harus melalui Benny. Dan itu terasa seperti jerat. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Bukan dari aplikasi taksi online, melainkan dari nomor Randy. Randy, kamu di mana? Aku mau ketemu. Arumi menggigit bibirnya. Ia belum tahu bagaimana harus bersikap pada Randy. Setelah obrolan beberapa hari lalu, Arumi mulai merasa ada yang aneh. Randy tahu terlalu banyak tentang dirinya, bahkan beberapa detail yang tidak pernah Arumi ceritakan. Dan yang lebih membuatnya bingung, ia pernah melihat Randy berbicara dengan salah satu orang suruhan Benny di lorong klub. Saat itu Randy bilang hanya kebetulan kenal. Tapi naluri Arumi berkata ada yang lebih dari sekadar kebetulan. Tak lama kemudian, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depannya. Ia sempat mengira itu taksi yang ia pesan. Tapi kaca jendela turun, menampakkan wajah Randy. Masuk, kata Randy singkat. Randy, aku udah pesan taksi, jawab Arumi, suaranya ragu. Aku bilang masuk, ucap Randy, kali ini lebih tegas. Arumi menimbang-nimbang sebentar, lalu membuka pintu dan duduk di kursi penumpang. Aroma parfum maskulin langsung memenuhi hidungnya, bercampur dengan bau hujan yang masih melekat di bajunya. Kenapa nyari aku malam-malam gini? Tanya Arumi sambil mengencangkan jaket. Randy menatapnya sekilas. Kamu pikir Benny bakal berhenti kalau kamu terus menghindar? Arumi terkejut. Kamu tahu soal Benny? Randy mendengus pelan. Aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira. Ucapan itu membuat dada Arumi berdebar. Apa maksud kamu? Tanyanya hati-hati. Randy menyalakan rokok, menghisapnya dalam-dalam, lalu menghembuskannya ke jendela. Benny itu nggak cuma main di dunia malam. Dia punya jaringan yang lebih besar. Kalau dia udah tandain seseorang, susah lepasnya. Arumi menunduk, meremas ujung tasnya. Jadi kamu nyuruh aku nyerah gitu? Bukan nyerah, tapi kamu harus pilih sisi. Randy menatapnya tajam. Dan kalau kamu pilih sisi yang salah, hidup kamu habis. Kata-kata itu terdengar seperti ancaman sekaligus peringatan. Arumi merasakan hawa aneh seolah Randy juga bagian dari sesuatu yang besar dan berbahaya. Tapi ia belum mau mengaku. Aku nggak ngerti kamu sebenarnya siapa, Ran. Ucap Arumi akhirnya. Kadang kamu seperti mau nolong aku. Tapi kadang, kamu kayak nyimpan sesuatu dari aku. Randy tersenyum miring. Mungkin aku memang gak sebersih yang kamu kira. Hening sejenak. Hujan di luar semakin deras.
Arumi memalingkan wajah, menatap jalan yang basah berkilau. Besok aku harus ketemu Benny, katanya pelan. Jangan pergi, ucap Randy cepat. Aku nggak punya pilihan. Kamu selalu punya pilihan, balas Randy, nadanya tajam. Kalau kamu mau, aku bisa bikin Benny nggak ganggu kamu lagi. Arumi menoleh cepat. Maksud kamu? Randy tidak menjawab. Ia hanya menginjak pedal gas. Membawa mobil melaju cepat melewati lampu-lampu kota. Arumi merasa seperti duduk di antara dua jurang Benny yang semakin mengekang di satu sisi. Dan Randy yang misterius di sisi lain. Yang membuatnya takut. Ia mulai sadar bahwa salah memilih berarti tamat. Arumi berdiri di depan cermin kamar kosnya. Menatap bayangannya sendiri yang tampak lelah. Mata pendek di bawah matanya sudah tak bisa lagi ditutupi dengan bedak tipis. Rambutnya yang biasanya ia tata rapi kini hanya diikat seadanya. Suara hujan tipis di luar jendela membuat pikirannya semakin kacau. Kemarin malam, Benny menghubunginya lagi. Kali ini bukan sekadar ajakan makan malam atau hadiah manis tapi sebuah tawaran yang terdengar seperti jebakan. Kalau kamu mau berhenti kerja malam, aku bisa atur semua. Kos baru, uang bulanan. Bahkan aku bisa bantu kuliah kamu lanjut lagi. Suara Benny terdengar lembut di telepon. Tapi Arumi tahu, kelembutan itu punya harga. Ia belum menjawab waktu itu. Hanya diam, membiarkan Benny menutup telepon dengan kalimat yang membuat hatinya tak tenang. Pikirin baik-baik, sayang. Aku nggak suka menunggu terlalu lama. Arumi menghela nafas panjang. Tangannya menggenggam ujung meja rias. Ia tahu, jika ia menerima tawaran Benny, hidupnya akan jauh lebih aman. Tak ada lagi harus berdiri di trotoar malam-malam. Tak ada lagi rasa takut kalau ada razia atau klien kasar. Tapi, ia juga tahu, Benny bukan tipe orang yang akan membiarkannya bebas setelah itu. Ponselnya bergetar. Nama Randy muncul di layar. Halo, suara Arumi lemah. Tapi mencoba terdengar normal. Pagi, Rum, suara Randy sedikit berat, seperti baru bangun tidur. Kamu sibuk nggak hari ini? Aku mau ketemu, ada yang pengen aku omongin. Omongin soal apa? Langsung aja nanti, aku jemput jam 3, ya. Arumi ragu. Jam 3 aku ada klien sore. Randy terdiam sejenak. Klien itu bisa dibatalin. Nada suaranya membuat Arumi sedikit tersentak. Ada tekanan halus di sana. Kalau batal, aku nggak dapet uang hari ini. Aku ganti, jawab Randy cepat. Pokoknya ketemu, Rom, penting. Akhirnya Arumi mengangguk. Meski tahu Randy tak bisa melihat. Oke, tapi jangan telat. Jam 3 tepat. Sebuah motor hitam berhenti di depan kos Arumi. Randy turun dengan jaket kulitnya. Helm hitam polos menutupi setengah wajah. Mau kemana? Tanya Arumi sambil mengenakan helm cadangan. Tempat sepi. Aku nggak mau ngobrol di kafe atau warung. Arumi mengikuti tanpa banyak tanya. Motor melaju menembus gerimis tipis. Membawa mereka keluar dari pusat kota menuju jalan kecil yang dipenuhi pohon mahoni di kiri kanan. Mereka berhenti di sebuah gazebo tua di tepi danau kecil. Airnya tenang, hanya riak kecil yang bergerak karena rintik hujan. Randy duduk, mengeluarkan rokok, lalu menatap Arumi. Kamu tahu nggak? Benny itu bukan orang yang kamu kira. Arumi mengernyit. Maksud kamu? Randy menarik napas dalam. Dia itu punya jaringan. Bukan cuma nyari cewek buat klien. Tapi juga nyangkut sama bisnis yang lebih kotor. Kalau kamu udah di genggaman dia, nggak bakal gampang lepas. Arumi diam. Kata-kata itu menusuk. Tapi entah kenapa ia merasa Randy juga sedang menutupi sesuatu. Kamu ngomong gini, karena kamu peduli sama aku.
Atau karena kamu punya masalah sama dia? Randy menatapnya lama. Dua-duanya. Dan kamu sendiri, kamu sebenarnya siapa, Ran? Kerjaan kamu apa? Kenapa tiap malam kamu bisa nongol di tempat yang sama kayak aku? Tapi kamu nggak pernah cerita. Randy tersenyum tipis, tapi tatapannya redup. Aku bukan orang bersih, Rom. Tapi aku nggak mau kamu kebawa terlalu jauh. Kedengerannya kayak kamu juga bagian dari lingkaran itu, tuduh Arumi pelan. Randy tidak menyangkal. Ya, tapi aku pengen keluar. Dan aku pengen kamu keluar bareng aku. Arumi memalingkan wajah, menatap danau. Angin lembab menyentuh pipinya. Kedengarannya manis, Ran. Tapi kamu sama aja kayak Benny, dua-duanya pengen aku ikut kemauan kalian. Randy terdiam lama sebelum akhirnya berkata, beda, Rom, aku nggak mau kamu jati milik aku. Aku cuma mau kamu aman. Kalimat itu membuat hati Arumi bergetar. Tapi pikirannya tetap penuh tanda tanya. Ia tahu, kalau ia memilih Randy, mungkin ia akan terlibat dalam sesuatu yang berbahaya tapi jujur. Kalau memilih Benny, ia akan terikat dalam kenyamanan yang penuh kontrol. Dan ia benci karena keduanya sama-sama punya daya tarik. Malam itu, Arumi kembali bekerja. Jalanan basah membuat sepatu haknya cepat kotor, tapi ia tak peduli. Dari jauh, sebuah mobil hitam berhenti perlahan di dekatnya. Kaca jendela terbuka. Benny. Masuk, katanya singkat. Arumi ragu, tapi melangkah masuk. Bau parfum mahal langsung menyambutnya. Kamu udah mikir? Tanya Benny sambil menyandarkan punggung ke jok. Aku masih belum yakin. Benny tersenyum kecil, tapi matanya menyipit. Rum, kamu pikir kamu punya banyak waktu? Dunia ini nggak nunggu orang ragu. Kamu cantik, muda, tapi semua itu ada batasnya. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal dan meletakkannya di pangkuan Arumi. Itu uang muka, kalau kamu setuju, minggu depan aku pindahin kamu ke apartemen. Semua urusan kerja malam, selesai. Arumi menatap amplop itu, lalu menatap Benny. Dan kalau aku nolak? Benny menatapnya lama. Lalu tersenyum lagi, senyum yang tidak membuat Arumi nyaman. Aku nggak terbiasa ditolak. Mobil melaju meninggalkan pusat kota, mengantar Arumi kembali ke kosnya. Amplop itu masih di tangannya. Berat bukan hanya karena isi uangnya, tapi juga beban keputusan yang harus ia ambil. Malam itu ia tak bisa tidur. Pikiran tentang Randy, Benny, dan masa depannya berputar seperti badai. Hujan di luar semakin deras. Dan di tengah suara rintik yang menghantam atap seng, Arumi sadar satu hal, apapun pilihannya nanti, ia akan kehilangan sesuatu.